Pemirsa, demi mendapatkan bantuan langsung tunai Rp200.000, ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengabaikan keselamatan. Mereka tidak memperdulikan aturan jaga jarak dan nekat berkumpul di kantor desa. Beginilah suasana antrian bantuan langsung tunai BLT dari Provinsi Jawa Timur di kantor desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Tanpa mempedulikan bahaya tertular virus corona, warga saling dorong dan berdesakan satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang ibu yang membawa anak kecil pun menangis terjepit di tengah antrian. Hal ini terpaksa mereka lakukan demi mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp200.000. Meski uang yang didapat tidak besar, warga tetap nekat antri karena hasil pendapatan yang mereka terima selama pandemi makin menurun. Ya, alhamdulillah senang. Dapat berapa ini? 200. Cukup buat kebutuhan sehari-hari? Alah ya, cukup saja. Terima kasih. Berdasarkan data pemerintah, Desa Sumbermulyo, total ada 500 orang warga yang antri mendapatkan BLT dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan sosial terdampak COVID-19 di Johar Baru, Jakarta hari ini. Presiden memastikan warga akan menerima 6 tahap bantuan yang telah direncanakan. Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Johar Baru, Jakarta, Senin pagi. Presiden bertemu dan berbincang dengan sejumlah warga untuk memastikan penyaluran bantuan tahap ketiga dari 6 tahap yang direncanakan telah diterima. Yang pertama pakai tas, yang kedua beras, yang ketiga belum. Ini yang ketiga baru ya. Belum diterima Pak ya? Yang keempat setelah diterima. Presiden berharap realisasi penyaluran bantuan sosial tahap selanjutnya dapat lebih cepat. Mereka sudah menerima bantuan yang pertama sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga. Dan kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi cepat dan lebih lancar lagi. Saya itu yang bisa sampaikan. Penerima bantuan sosial di Kelurahan Johar Baru sebanyak 7.557 keluarga. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial tahap ketiga bagi 961.000 keluarga dari target 1.215.000 penerima di DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sosial tunai senilai 600.000 per kepala keluarga yang diterima selama 3 bulan sejak April, Mei, dan Juni, serta bantuan program sembako. Dari Jakarta, Naila Asmi, Senli, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Medan berebut mendaftar bantuan sosial tunai. Warga sampai mengabaikan protokol kesehatan agar masuk dalam daftar penerima bansos. Warga berdesakan untuk mendaftar bantuan sosial tunai di kantor Dinas Sosial Kota Medan. Mereka saling berebut khawatir tidak masuk dalam daftar penerima bansos. Aturan jaga jarak dan penggunaan masker selama pandemi corona pun diabaikan. Warga mengaku terdesak kebutuhan ekonomi selama pandemi dan mereka tidak pernah mendapat bantuan. Ini dari tetanggaku tadi aku datang ke rumah urus seses katanya apa itu kakak urus 2 lembar baru fotokopi KTP katanya gitu. Jadi aku datang ke sini nggak pernah aku dapat apa-apa. Jadi aku langsung ke sini Kepling pun nggak pernah datang ke rumah. Dari kelurahan memang belum pernah didatang? Nggak pernah. Pemerintah Kota Medan mendapat kuota bantuan sosial sebanyak 63.155 kepala keluarga. Bantuan dari Kementerian Sosial itu masih tersisa 3.000 kepala keluarga. Aspirasi masyarakat yang datang mendaftar ke Dinas Sosial ini
Tetapi secara dominan saya melihat mereka ini umumnya ingin memperoleh bantuan sosial tunai yang bersumber dari PBN melalui Kemensos RI. Mengisi kuota ini sesuai dengan petunjuk yang ada, sesuai dengan surat Menteri Sosial RI ya, sesuai dengan pengarahan-pengarahan juga melalui telekonferensi. Yang pertama sebenarnya ada DTKS. Nah, DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Mereka yang akan mendapat bantuan sosial tunai harus mengumpulkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk pendataan. Nantinya mereka akan mendapat uang Rp600.000 per kepala keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Berbagai upaya dilakukan warga untuk bisa mudik lebaran, termasuk mengelabui petugas PSBB. Ironisnya, tenaga kesehatan yang tengah berjibaku melawan corona terpaksa tidak bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Dan berikut curahan hati para perawat dan tim kesehatan COVID-19. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah, jangan mudik dulu. Bantu kami udah lelah, kami juga pengen bertemu dengan orang tua. Tolong sedikit saja hargai kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk kalian? Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Tapi kapan wabah ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah? Kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong sekali lagi sedikit saja hargai usaha kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu, ingat diam di rumah saja. 3 orang dalam dunia sepak bola ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.